A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi rasulah. Kita akan menikmati giliran berikutnya, yaitu seorang penakluk, pahlawan sekaligus mujahid besar, penakluk Homs Syria Romawi, yaitu Iyad bin Ghanim al-Fihri. Iyad bin Ghanim al-Fihri adalah penduduk Hudaybiyah. Ia turut serta dalam proses perjanjian Hudaybiyah bersama Rasulullah SAW. Iyad bin Ghanim tergolong sahabat yang diridhai Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Surat Al-Fat ayat 18. Dengan itu pula beliau memperoleh kehormatan sebagai sahabat dan kehormatan berjihad di bawah bendera kepemimpinan Rasulullah SAW. Iyad bin Ghanim al-Fihri adalah mujahid besar dan pertama di Irak. Perang Yamamah untuk menumpas kaum murtad pimpinan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab belum usai. Namun Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah mengirim surat kepada Panglima Khalid bin Walid yang isinya, sekiranya Allah mengaruniakan kemenangan kepadamu, maka bersegeralah sampai engkau berjumpa dengan Iyad. Khalifah juga mengirim surat kepada Iyad yang saat itu tengah berada di antara An-Nabah, tempat pemberhentian jemaah haji, dan Hijaz. Pergilah sampai engkau masuk ke Al-Maskhih. Mulailah dari sana. Selanjutnya berangkat ke Irak dari dataran tingginya dan bergegaslah sampai engkau bertemu dengan Khalid. Kedua sahabat Abu Bakar itu pada intinya memerintahkan kedua panglima itu untuk mulai masuk menyerang Irak dari dua tempat. Khalid bin Walid diperintahkan masuk ke Irak melalui dataran rendahnya, sedangkan Iyad bin Ghanim masuk dari dataran tingginya. Khalifah ingin melihat siapa yang lebih dulu sampai di wilayah Irak dan yang paling cepat sampai akan diangkat sebagai panglima utama dalam penyerangan Irak yang saat itu dijajah kerajaan Persia. Iyad segera menyambut seruan Abu Bakar dan mengutus Abdun bin Ghaus al-Humairi, salah satu pejuang Arab. Di sisi lain Khalid mengutus seorang komandannya bernama Al-Qaqa' bin Amru at-Tamimi. Abu Bakar mengirim surat lagi kepada Iyad dan kepada Khalid yang berbunyi, dukunglah mereka yang memerangi orang-orang murtad, juga mereka yang sudah teguh di dalam Islam setelah masa Rasulullah SAW, dan jangan ada orang murtad yang turut berperang bersama kalian sampai saya putuskan. Maka pada masa itu tidak ada orang murtad yang turut serta. Iyad bin Ghanim melanjutkan perjalanan menuju Daumatul Janda, sebuah benteng sejauh 7 hari perjalanan dari Damaskus yang terletak di antara Damaskus, Sam, dan Madinah. Kemudian ia mengirim surat kepada Khalid setelah merasa tidak dapat menaklukkannya, berharap dukungan dalam menghadapi kekuatan musuh seperti itu. Saat itu Khalid telah menguasai Ain al-Tamr. Ia pun segera bergegas berangkat ke arah Iyad. Tatkala sudah tiba di Daumatul Janda, dilihatnya Iyad sudah mengepung posisi pasukan musuh. Namun tentara musuh yang dibantu milisi lokal berusaha melawan. Bahkan mereka sudah menguasai jalanan dan memotong jalur pasukan Islam. Khalid mengatur strategi agar kedua pasukan Islam itu bisa mencapai Daumatul Jandal dari berbagai arah. Selanjutnya keluarlah tentara dan milisi di kota itu hendak berperang melawan muslimin. Tetapi tak lama kemudian mereka sudah terhalau sampai ke benteng. Tatkala benteng itu sudah penuh, pintu-pintunya pun segera ditutup dengan membiarkan rekan-rekan mereka yang lain menjadi sasaran pembunuhan dan menjadi tawanan pasukan Islam. Kini Khalid sudah berada di pintu benteng. Ia memerintahkan pasukannya untuk membuka paksa pintu benteng itu.
lalu menyerang habis musuh yang berada di dalamnya. Mereka membunuh seluruh tentara musuh kecuali para tawanan dari Bani Kalb, suku Arab Kristen yang membantu pasukan Uqaidar, pemimpin Daumatul Jandal yang murtad. Mereka ini, Bani Kalb, mendapat jaminan keamanan dari pasukan muslim asal Bani Tamim. Sukses menaklukkan Daumatul Jandal, Khalid dan Iyad melanjutkan ekspansinya ke kota Hirah di Irak yang strategis. Khalid lalu menempatkan Iyad di Hirah karena ia harus berangkat lagi untuk menghadapi musuh di Al-Masih. Karena menjadi tonggak penting bagi muslimin, Hirah sangat perlu dipertahankan untuk keamanan kekuatan dan strategi mereka di medan pertempuran. Pertempuran kedua di Syam. Khalid bin Walid pindah dari jabatan sebagai pimpinan di Irak menjadi panglima besar pasukan Islam yang kemudian menyerbu Syam. Ia didampingi Iyad bin Ghanim yang telah mendampinginya di seluruh peperangan dalam perjalanan menuju Syam. Bahkan Iyad termasuk komandan beberapa kelompok pasukan dalam perang Yarmouk yang disebut satu Kurdus, setara dengan satu peloton pasukan tempur masa itu. Pada peperangan di Damaskus, Iyad memimpin pasukan kavaleri. Abu Ubaidah bin Jarrah juga turut serta. Iyad bersama Abu Ubaidah juga bahu-membahu menaklukkan wilayah Aleppo, Halab, yang berada di pada bagian depan. Iyad pula yang berhasil menjalin perdamaian dengan penduduk Aleppo dan perdamaian itu diterima oleh Abu Ubaidah. Iyad kembali lagi ke Irak bersama pasukannya untuk turut serta dalam perang Qadisiyah di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Iyad menjadi salah satu komandan pasukan berkuda pada saat muslimin sudah berada di ambang pintu Madain, ibu kota Persia. Selain itu, perang penaklukan Madain, ia juga turut serta dalam perang Jalula dalam upaya meninggikan kehormatan Islam. Sang penakluk. Pada saat itu Abu Ubaidah sedang menghadapi pasukan Romawi di Homs, Syria saat itu. Ketika melihat jumlah pasukan musuh sangat besar, ia mengirim berita tentang situasi itu kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Umar lalu mengirim surat kepada panglima pasukan di Irak, Sa'ad bin Abi Waqqas. Persiapkan pasukan bersama Al-Qaqa bin Amru. Berangkatlah mereka pada hari ini juga, sebab Abu Ubaidah sedang terkepung. Sa'ad juga mengirim Suhail bin Adi menuju Ar-Raqqiyah, suatu kota populer di tepi sungai Efrat, sebab penduduk dari itu telah bekerja sama dengan pasukan Romawi yang bertugas di Hims. Khalifah Umar memerintahkannya agar mengirimkan Abdullah bin Idban ke Nusaybah, lalu menuju Haran dan Ar-Roha, dan daerah-daerah yang ada di antara sungai Tigris dan Efrat. Umar pun memerintahkan Sa'ad agar ia mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk menjumpai orang-orang Arab di Al-Jazirah dari kabilah Rabi'ah dan juga Tanuh, serta mengirim Iyad bin Ghanim. Apabila terjadi perang, urusannya diserahkan kepada Iyad. Iyad dan pasukannya berangkat ke Al-Jazirah. Masing-masing pimpinan menuju ke daerah sasaran yang sudah diperintahkan. Suhail bin Adi diutus ke Ar-Raqqah, lalu ia mengepungnya. Penduduknya mengajak damai dan mereka mengirim utusan perdamaian menghadap Iyad. Ia menerima sikap damai mereka dan mereka pun menjadi orang kafir zimmi. Begitu juga Allah berkenan memberikan kemenangan atas dua daerah kepada Abdullah bin Idban melalui jalan damai. Ketika itu penduduknya juga mengirim surat kepada Iyad. Mereka diterima dan dibuatkan perjanjian. Sesudah Suhail dan Abdullah bergabung dengannya, Iyad berangkat lagi menuju ke Harawan. Penduduk daerah itu bersedia membayar ijizah. Ia mengutus Suhail dan Abdullah menuju Ar-Roha. Mereka pun bersedia membayar pajak. Lalu karena itu daerah Al-Jazirah merupakan daerah-daerah Irak termuda yang ditaklukkan pasukan muslim. Iyad bin Ghanim mampu menaklukkan seluruh Al-Jazirah, sehingga tak sejengkal pun kawasan itu yang belum ditaklukkan pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Suhail dan Abdullah lalu kembali ke Kufah. Iyad bin Ghanim bertemu dengan Abu Ubaidah yang menulis surat kepada Umar meminta agar Iyad dikirim untuk mendukungnya. Umar menyetujuinya dan mengirim Iyad kepadanya. Umar menetapkan Hubaib bin Maslamah untuk menghadapi orang-orang Ajam yang ada di daerah itu dan memeranginya. Beliau menetapkan Al-Walid bin Uqbah untuk menghadapi orang-orang Arabnya. Penaklukan Iyad bin Ghanim tidak terbatas pada wilayah Al-Jazirah Irak semata, tetapi juga ke Ad-Darb, yaitu sebuah jalan raya yang terletak di antara Tarsus, Turki, dan wilayah Romawi, dan daerah-daerah jajahnya sampai ke tepian negeri Armenia di dekat kota Khilat, daerah yang banyak perkemunannya.
Pada akhirnya beliau sampai ke kota Khilat. Selama di perjalanan, beliau banyak menjalin perdamaian sampai berhenti di daerah Al-Ain Al-Hamidah. Maksudnya Al-Ain Al-Hamidah yang merupakan bagian negeri Armenia, sekarang di utara Turki. Selanjutnya ia kembali ke Araqah dan berjalan lagi menuju Hims. Ia telah orang pertama yang melintasi perbatasan Al-Jazirah menuju ke wilayah Romawi. Dengan itu pula terbentanglah penolakan Islam di Armenia. Antara Iyad bin Ghanim dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab terjadi ikatan yang sangat kuat. Umar memberinya jabatan komandan karena ia tahu bahwa Abu Ubaidah memberi jabatan kepada Iyad sebagai wakilnya di wilayah Hims. Meskipun ia lebih banyak berfungsi sebagai petarung dibanding sebagai pejabat pemerintah. Tetapi kemudian Khalifah Umar menetapkan Iyad menjadi seorang gubernur, jabatan yang juga pernah diduduki oleh Abu Ubaidah. Kemudian Umar mengirim surat kepadanya, "Saya telah menjadikanmu duduk di jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Abu Ubaidah. Oleh karena itu, bersikaplah sesuai kewajiban Allah atas dirimu." Abu Ubaidah bin Jarrah juga merupakan orang kepercayaan Rasulullah dan Umar. Umar radhiyallahu anhu memberinya gaji ketika ia menjabat di kota Hims dengan 1 dinar per hari ditambah tunjangan pangan. Dia tetap berada pada jabatan itu sampai wafat di Syam pada tahun 27 Hijriah dalam usia 60 tahun dan dikebumikan di Hims. Ia lahir pada tahun 583 Masehi atau 40 tahun sebelum hijrah. Iyad bin Ghanim meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan harta dan tidak punya utang. Beliau dikenal dermawan dan baik hati di jalan Allah. Pernah ada orang bertanya kepadanya, "Para pengendara sudah membawa bekal?" Sebab ia suka memberikan makanan yang dimilikinya kepada sahabat-sahabatnya. Dan bila sedang berpergian dan para sahabatnya kehabisan bekal, maka ia kurbankan untanya. Lelaki murah ini suka memberikan barang-barang miliknya, sehingga Khalifah Umar pernah mengatakan, dia suka menghambur-hamburkan harta. Umar juga memujinya, sungguh kedermawanan berada di tangannya. Jika harta Allah Azza wa Jalla datang, maka sedikit pun ia tidak berupaya mengambilnya. Dan saya tidak akan menggantikan kedudukan orang yang sudah didudukkan oleh Abu Ubaidah. Besar hasad Iyad untuk menyejahterakan kaum muslimin. Dia tidak memboroskan harta muslimin. Dia lebih suka membelanjakan harta pribadinya pribadi sendiri. Pada suatu hari ketika itu memerintah di Syam, datanglah kepadanya sejumlah kerabatnya bersilaturahim. Iyad menyambut mereka dengan riang gembira, menyediakan tempat dan menjamu mereka. Mereka tinggal selama beberapa hari. Ketika hendak kembali ke kampung asalnya, mereka minta bekal untuk pulang karena tak lagi punya bekal. Iyad memberi masing-masing 5 dinar. Tetapi mereka menolak dan marah dan kecewa kepadanya. Seketika itu Iyad menjelaskan, "Hai putra-putra pamanku, sungguh saya tidak melupakan status kalian, hak kalian dan betapa kalian telah berusaha payah datang dari jauh. Tetapi demi Allah, saya tidak dapat menjamu kalian kecuali sesudah saya menjual budak saya dan barang-barang kekayaan saya. Semoga kalian dapat memaklumi." Mereka menjawab, "Sungguh Allah tidak mempersulit kamu, karena engkau sudah menjadi pejabat atas setengah hak negeri Sam. Dan untuk kami yang sudah berusaha payah menjumpai kerabat." Iyad menjawab lagi, "Jadi kalian hendak menyuruhku mencuri harta Allah? Demi Allah, jika diriku dibelah dengan gergaji masih lebih kusukai daripada harus melakukan korupsi atau menyalahgunakan jabatan." Mereka berkata, "Sungguh kami berkorban karena jabatanmu. Kami turut serta menanggung beban menerima gangguan seperti yang lain. Mestinya kami pun boleh seperti yang mereka peroleh. Sedang engkau mengerti keadaan kami. Kami pun tidak akan menentukan berapa yang hendak engkau berikan kepada kami." Ia menjawab, "Sungguh kami memahami bahwa kalian adalah orang-orang terhormat dan orang-orang baik. Tetapi akan sampai berita kepada Umar bahwa sekelompok kerabatku datang kepadaku, kemudian mereka mencelaku." Mereka menjawab, "Engkau telah diangkat oleh Abu Ubaidah dan engkau adalah kerabatnya, sehingga engkau ada pada posisi seperti itu. Sekiranya Abu Ubaidah memilih kami, niscaya Umar pun akan meneguhkannya." Ia menjawab lagi, "Diriku dalam pandangan Umar bukan seperti pandangan Abu Ubaidah." Lalu mereka pun pulang dalam keadaan tidak puas. Dari situ dapat kita pahami bahwa Iyad ini sangat kuat menjaga kehormatan diri dan dalam menjaga harta rakyat. Kedermawanannya hanya dilakukan dengan hartanya sendiri, bukan dengan harta kaum muslimin. Dan itu seperti yang dinyatakan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Selain dikenal sebagai komandan perang dan penunggang kuda ulung, Iyad juga seorang penyair hebat. Ia pernah membuat syair berkaitan dengan penaklukan Al-Jazirah.
Di antara hiburan kaum berkerumun terhadap kami, cercah-cercah cahaya jazirah yang tidak bermarmer. Jazirah berkerumun, begitu juga hujan, sehingga menghembus orang-orang yang ketiadaannya justru merupakan keluhuran. Semoga Allah merahmati Iyad. Sungguh ia seorang laki-laki luhur dan dermawan, seorang penunggang kuda yang gagah berani, kemudian berbakat yang sangat keras menanamkan kedisiplinan dan ketakwaan ke dalam jiwa anggota pasukannya. Beliau juga teguh dalam akidah, memperkokoh pasukannya, dan mereka pun memperkokoh dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Iyad bin Ghanim al-Fihri, sang penakluk Persia dan Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.